Nah, tapi kan setelah film ini viral, ada video nih Mas dari salah satu korban yang sama Vina, bapaknya Eki. Ini coba kita lihat ya. Tapi kalau yang ada kabar-kabar netizen bilang, oh nih ayahnya Eki nggak bisa ditanyain karena ada tekanan atau dan lain-lain gitu, benar nggak sih Mas? Ayahnya Eki, wah nggak tahu, kalau saya belum pernah ketemu sama ayahnya Eki. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Ma itu otak. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Assalamualaikum. Ini memang lagi viral banget. Per hari ini kalau nggak salah sudah 5 juta penonton ya Mas, Udah hampir 5 juta penonton. dalam waktu 10 hari. Kalau sekarang mungkin udah 11 atau 12 hari kali. 12 hari 5 juta penonton. Iya. Dan halaman sosial media itu dipenuhi dengan pembahasan Vina sebelum 7 hari. Ini perasaan Mas gimana? Seneng atau makin sedih atau makin banyak tekanan? Semua at the same time. Senangnya karena ya mendapatkan apresiasi yang baik kan dari filmnya. Yang suka juga semua rata-rata word of mouth-nya bagus, penyukai filmnya secara karya gitu ya. Terus secara manfaat juga kelihatan manfaatnya. Jadi kasusnya mulai mendapat perhatian lagi. Yang tersangka DPO mulai dicari lagi, diusut lagi siapa, terus malah membuka variabel-variabel aja dengan apa yang terjadi gitu kan. Terus at the same time mirisnya ya pertama ada pro kontranya, ada kontranya sih yang nggak mengganggu, nggak terlalu mengganggu, cuma apa sih gitu kayak gitu sih ya, pasti kan semua punya pendapat yang berbeda-beda gitu kan. Terus mirisnya juga ya itu kalau misalnya emang benar-benar terjadi apa yang benar-benar begitu yang terjadi, sangat miris dengan, apalagi kalau misalnya ada benar-benar ada pihak-pihak yang selama ini belum mendapatkan keadilan yang lainnya gitu kan. Jadi baru kebuka semua itu pelan-pelan. Jadi bisa dibilang gara-gara film ini semakin viral lah case ini ya. Semakin viral, mendapatkan perhatian dari satu Indonesia sekarang. Karena orang kan masih nyari 3 tersangka yang belum ketangkep ini nih. Yang diduga malah otak dari kejadian ini yang sudah direncanakan gitu. Yang di film itu Egy. Di film ini ya namanya Egy. Namanya Egy itu nama asli Mas, Egy. Nah itu nama itu kita dapatkan dari apa namanya supernatural experience yang terjadi pada Linda yang diperasuki arwah Vina. Nah keluar tuh nama-nama itu gitu kan. Nah, dari sana. Jadi kalau bicara tentang filmnya, nama-nama itu semua ya berasal dari situ, karena kita hanya mengambil sudut pandang dari keluarga korban, keluarga Vina gitu. Makanya korban yang lainnya nggak setuju untuk dimasukkan namanya, nggak kita masukkan. Gitu. Jadi pure mengambil dari sudut pandang keluarga Vina, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ceritakan ke kita, itu yang kita filmkan. Jadi kita nggak memfilmkan masalah hukumnya, ininya, nggak. Memang Vinanya aja, point of view Vina dan yang diwakili oleh keluarganya. Gitu, kita berada di sepatu mereka, gitu kan. Jadi sudut pandang hanya dari sana selama 7 hari setelah kematiannya. Berarti Mas sebelum bikin film ini semua keluarga Vina sudah menyetujui ya? Sudah. Semua sudah menyetujui. Sudah. Nah, tapi kan setelah film ini viral, ada video nih Mas dari salah satu korban yang sama Vina, bapaknya Eki. Ini coba kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama
dengan reskrip. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Jadi di film itu kan gambarannya si Egy ini anak polisi. Yang dikatakan oleh arwahnya almarhumah Vina melalui Linda itu Egy anak polisi. Tapi sama Bapak Rudi ini Mas sudah pernah ketemu bapaknya Egy? Belum, emang dari awal kabarnya dikabarkan ke kami emang dia nggak mau terlibat. Oke. Nggak mau diikut sertakan, bahkan kita nggak boleh memakai nama anaknya di dalam film. Oke. Makanya akhirnya kita fokus ke Vina aja dengan apa yang dia lalui, apa yang dia rasakan gitu kan. Tapi kalau yang ada kabar-kabar netizen bilang, oh nih ayahnya Eki nggak bisa ditanyain karena ada tekanan atau dan lain-lain gitu, benar nggak sih Mas? Ayahnya Eki, wah nggak tahu, kalau saya belum pernah ketemu sama ayahnya Eki. Dan emang dari filmnya emang kita nggak melibatkan beliau. Tapi kalau ada tekanan dari dia atau ke dia? Tekanan ke dia atau dari orang-orang lain gitu? Mungkin nggak tahu juga. Saya itu kan spekulasi dari kebanyakan orang ya. Teori ini itu. Iya, akan banyak lah intinya. Banyak dan pasti akan berkembang. Setiap orang masing-masing punya kepala dan punya punya drama di kepala sendiri kan, punya ruang sendiri untuk berimajinasi. Jadi Egy yang anak polisi ini juga itu bikinan karakternya atau beneran ada anak polisi yang berbuat yang menjadi otak di balik semua yang terjadi sama Vina? Egy di dalam film ini, anak polisi ini adalah menurut si suara voice Vina, over itu ya. Menurut arwahnya Vina. Tapi sedang ditelusuri. Yang namanya Egy ini belum ketemu. Antara ada apa adanya kita nggak tahu. Tapi yang ada adalah 3 DPO itu. Yang salah satu namanya adalah Peggy atau Perong. Jadi emang ada yang namanya Peggy, yang emang anggota geng motor itu juga gitu kan. Terus 3 orang itu ada Andi dan Dani ini yang baru dikeluarkan DPO-nya beberapa hari setelah Vina tayang filmnya gitu. Oh, jadi ada DPO nih udah 3 ya? Dan itu belum pernah kita tahu. Dari zaman dulu kita nggak tahu ada DPO itu. Jadi cuma dikabarkan ada 3 orang belum ketemu gitu kan. Cuma kita nggak tahu namanya siapa gitu. Jadi bang baru dikeluarkan secara official di akunnya Humas Polda tuh ya beberapa hari setelah ini. Hari setelah itu tanggal berapa dikeluarkan? Coba ada nggak tanggalnya? Berarti ini si Peggy ini alias Perong ini ya? Iya. Oke. Peggy alias Perong, Dani. Nah ini umur 22 tahun, 20 tahun. Masih muda-muda semua ya ini. Makanya dulu sih 22 tahun ya. Ya waktu itu kan Vina masih 16 tahun waktu itu kan, jadi lebih kecil sih. Oke. Dan ini kita juga nggak tahu mukanya kayak apa gitu kan. Iya. Jadi dari polisi nggak mengeluarkan foto-fotonya, atau mungkin mereka belum dapat, nggak ngerti juga. Tapi ini nggak dikeluarkan. Gitu. Tapi yang anak polisi itu benar si Peggy ini. Mereka penyidik bilang sih masih ditelusuri. Oh, penyidik belum ngasih tahu belum gitu. ngasih tahu, jadi masih ditelusuri. Bener, berarti ya the power of viral ini memang sekarang di Indonesia apa aja bisa terungkap gitu ya. Dan masalahnya ada udah 8 tahun kemana aja gitu kan. Iya. Dipertanyakan oleh
netizen sama netizen 8 tahun yang dan oleh keluarga juga. Keluarga tuh menanyakan gimana kabarnya gitu. sampai hari ini keluarganya Vina masih nanya yang 3 orang ini berarti ya. Mereka semenjak keputusan itu juga masih menanyakan ini si Egy ini udah katakan belum, otaknya udah katakan kan dikabarkan mereka kan yang 8 orang ini bukan otaknya gitu, kemungkinan mereka cuma kebawa-bawa atau apa gitu kan. Tapi yang otaknya ini yang belum ketangkap, yang dibilang si almarhumah Vina tersebut belum ketangkap. Nah dia mereka menanyakan sampai beberapa bulan setelah itu ditayangkan, habis itu sampai akhirnya mereka nyerah. Udah deh, nggak ada kemajuan, kayak dibilangnya sih istilahnya apa ya, kayak nabrak sama tembok apa gitu pokoknya. Jadi nggak pernah ada hasilnya terus itu pertanyaan mereka. Jadi cerita aslinya ini bukan di luar film ya, di luar film kasus aslinya itu yang meninggal itu ada 2 orang, Eki dan Vina. Eki itu anak bapak Rudi tadi. Bapak Rudi. Nah, waktu lagi saya masuk ke dalam film diikutkan itu sudah 5 kali pertemuan dengan produser. Saya baru diikutkan. Saya bilang saya mau ngobrol dulu sama keluarganya. Saya datang ke sana seharian sampai malam sama keluarganya. Tapi yang kita dapatkan adalah penceritaannya itu semuanya hanya dari keluarganya Vina, gitu kan. Jadi dari produser dan mereka juga agak keberatan kalau melebar ke korban yang lainnya, gitu kan. Jadi kita nggak boleh membuka ada korban yang lainnya yang bernama Eki, gitu kan. Jadi emang dari keluarganya Eki tidak mengizinkan untuk dipakai seperti itu ya. Kayak seperti itu. Jadi ya udah, kita bermain di skop kecil aja nih yang kita menceritakan gitu. Filmnya akan bermain di sana khusus dari kacamatanya si almarhumah Vina yang diwakili oleh keluarganya ini, gitu kan. Jadi banyak yang disamarkan, ada beberapa juga yang dihilangkan gitu, kayak karakternya Eki nggak kita masukkan ke dalam film. Makanya cuma sedikit ya Eki di situ ya. Di situ namanya Bang Jaki malah. Bang Jaki malah beda ya. Beda, itu karakter beda yang adalah teman dari kakaknya si Linda gitu kan. Si Dedan ini, Dedan adalah kakaknya si Linda gitu kan. Nah temannya dia yang kebetulan lagi bareng, terus udah sekarang aja anterin. Jadi secara kebetulan dia mengantarkan. Jadi ceritanya agak sedikit dirubah karena tadi kan, karena ada pihak yang nggak mau dilibatkan di dalam film ini. Gitu, makanya dari awal juga ada disclaimer kita tulis bahwa akan terjadi, akan ada sedikit dramatisasi demi melengkapi kebutuhan cerita untuk film ini, gitu kan. Nah, untuk Eki sendiri kan di film itu dia di situ ceritanya kemarin waktu saya nonton cuman nganterin ya. Jaki ini. Nah, kalau cerita aslinya Eki ini pacarnya berarti kan? Cerita asli pacarnya. Itu pacarnya kan? Pacarnya di asli kehidupannya. Tapi kalau di filmnya enggak, cuma kita samarkan dengan dia nggak sengaja nganterin di malam itu gitu. Ini juga unik Mas. Ada karakter yang penting banget di cerita ini kan Linda. Linda ini kan kabarnya hilang nih Mas, masih hilang. Sampai hari ini setelah film ini viral masih belum ada kabar dan belum tahu siapa orangnya. Belum ada. Jadi nggak lama setelah kejadian itu, setelah kerasukan itu, terus kayaknya di beberapa bulan setelah itu kan dia akhirnya pindah, bilangnya sih pindah sekolah atau pindah ke masih di Indonesia atau sudah keluar negeri? Di Indonesia. Terus ya udah part way pisah sama keluarganya Vina gitu. Jadi udah nggak berkontakkan lagi gitu sampai sekarang. Tapi bener ya Mas, suara yang kesurupan itu Linda kan? Iya, kesurupan Linda. Tapi keluarga bilang katanya itu suaranya Vina gitu. Suaranya Vina, mereka yakin banget bahwa itu suara Vina. Suara Vina dengan gaya ngomongnya dia, dengan tangisannya dia. Nah ini Vina. Nah coba kita lihat, dengar langsung ini voice-nya. Katanya voice ini tuh sekarang Mas ya, ini jadi viral, yang orang-orang katanya habis denger itu banyak yang katanya dia denger Mas malam-malam. Itu rame loh yang komen. Masa? Rame. Coba. Ini suara asli kan Mas? Suara aslinya. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya
Awalnya kenapa diapain Dede ketawanya? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Iya. dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Ma itu otaknya Ma itu. Nah suara ini yang paling banyak katanya orang denger Mas akhir-akhir ini. Jadi ada yang tidur denger, ada yang toilet denger. Itu emang ini frekuensi yang disampaikan sama ini kan bentuknya audio kan frekuensi kan bentuknya audio. Itu emang nggak tahu deh kalau ada yang ngerti energi spiritual itu pasti frekuensi dibilang beda. Jadi gua aja denger ini di tengah-tengah bioskop malam-malam. Men ini kalau nggak kuat-kuat banget gitu orang kerasukan sih gitu ya. Jadi untuk beberapa orang gitu ya yang sensitif terutama itu dia akan itu masuk ke frekuensi itu atau ke deliver ke mereka yang which is akan men-trigger ke receiver mereka terhadap frekuensi tersebut gitu. Jadi cerita yang di film kalau suara gaib itu yang membuat 8 tersangka ini tertangkap itu betul di dunia nyata seperti itu. Iya, jadi soal timelinenya saya belum tahu kapan sih yang ditangkap itu kapan ya, hari apa, karena kan kita nggak membahas masalah hukumnya ya. Tapi yang di hari ketiga atau hari keempat lah gitu. Nah itu hari kita orang hitungnya dari malam tahlilan pertama kedua gitu kan. Jadi di hari ketiga atau hari keempat itu si Lina dimasuki Alma-Vina dan di situ dia bilang masih ada yang belum ketangkap tuh gitu. Dibilang gitu kan, masih si Egy-nya masih belum ketangkap tuh. Jadi si Egy ini dibilangnya lari ke luar kota, dibilang gitu kan. Oh. Gitu. Tapi waktu di otopsi katanya kan ini kan ceritanya juga ada di otopsi, ada saat dimandikan jenazah gitu ya Mas. Itu sempat udah ada bukti-buktinya kan? Waktu dimandiin jenazah kita dari keluarga melihat tuh ada yang nggak beres nih karena lukanya nih kalau kecelakaan nggak kayak gini gitu. Saya itu remuk di mana-mana, hancur, ada luka, kalau nggak salah ada luka senjata tajam juga gitu kan, ada di pipinya tuh robek apa gitu kan. Terus ya udah, tapi di kata polisi yang di sana yang bertugas sepertinya udah ya di legowo aja, terima aja, maksudnya dikuburkan dengan ini gitu, sifatnya dikuburkan lebih baik gitu si dari keluarga yang lain juga gitu kan. Akhirnya diotopsi setelah kan hari keberapa gitu kan, yang dibongkar lagi kuburannya. Ya, Oke. dibongkar lagi atas izin keluarga, baru di visum ulang, baru kedokteran datang visum semuanya. Nah itu ditemukan ada sperma di dalam kemaluannya, ada itu benturan benda tumpul, ada pokoknya kerusakan benda tumpul di Kepala ya. kepala, otaknya dia di atas kepalanya dia nih. Terus ada benturan benda tumpul lagi, ada menghancurin rahangnya dia, patah. Terus ada yang pipi sobek sebelah sini, ada apa lagi gitu. Pokoknya dari hasil visum itu seperti itu. Terus tangannya juga ada yang patah, terus kenapa gitu kan, terus kakinya yang udah remuk, udah hancur, udah ya kayak ya kalau dibilangnya si almarhumah Vina itu suaranya yang ke Linda itu ya itu dilindas berkali-kali lah, ini dipukul gitu deh. Di film itu kan dikasih tahu detail kan, tangan kanan apa segala macam. Nah, itu berdasarkan itu yang digambarkan ya. Itu yang digambarkan berdasarkan visum yang dikeluarkan di pengadilan, berdasarkan apa yang dikatakan oleh kakaknya Linda, Mariana gitu. Match itu Mas. Itu match. Ya. Jadi visum sama voice note itu Ya, match. itu match. Wah. Tapi kenapa sempat di filmnya juga ada menceritakan kalau kejadian itu sempat dinyatakan kecelakaan tunggal. Iya, jadi awalnya ditemukan tuh di apa namanya di kalau polisi tuh mengatakannya gitu ya, analisanya gitu ya, polisi dibilang itu kecelakaan tunggal karena dari polsek yang
dekat jembatan layangnya gitu kan, yang tempat kejadiannya. Mereka bilang itu menemukan ada 2 mayat, ada 2 tubuh, terus yang satu masih hidup nih, si almarhum Vina masih hidup, yang ini udah jatuh gitu kan. Terus dibilang cuma ada 2 darah di situ, terus ada cipratan darah di tiang listrik di dekatnya, kayak gitu-gitu dah. Pokoknya ada apa namanya, ada kasus tersendiri yang bilang itu adalah kecelakaan tunggal. Itu yang diterima oleh keluarga waktu pertama kali gitu kan. Habis itu pas penyidik mulai menyelidiki gitu kan, kalau nggak salah tadi kan almarhum bapaknya dari almarhum Eki kan tadi bilang masih apa namanya, nggak percaya kalau anaknya kecelakaan tunggal gitu kan. Jadi dia dengan penyidik yang lainnya menyelidiki, barulah akhirnya tertangkap para tersangka tersebut gitu. Jadi abis itu baru keluar kata-kata si dirasukin si Nilindanya, baru dibilang bahwa terjadi lah ini apa segala macam, yang pelakunya adalah si Egy gitu. Jadi kalau di akhirnya di penyidik hasil sidangnya itu baru terbuat kronologinya kan, dari awal kejadiannya, dari dia mulai kecelakaan, terus dibawa ke base camp di Ruda Paksa, habis itu dibawa lagi dilempar ke situ gitu. Seperti di film yang itu. Jadi itu kejadian yang ada di film itu, polisi juga mengiyakan dia sempat dibawa ke base campnya, terus di istilahnya diperkaos, terus disiksa, terus dibalikin. Itu berarti kejadian aslinya benar juga, ada bukti-buktinya di base campnya itu. Kita kalau ngomong kejadian asli pasti nggak ada yang tahu kan. Maksudnya, iya. Pasti ini. Tapi ada mungkin kayak ada darahnya kah di base campnya. Versinya polisi sih persidangan lah ya, versinya persidangan tuh ya seperti itu. Narasinya adalah ya dia dari sana dipukul, dibawa ke sini, dibawa paksa, dibunuh, disiksa, dibalikin lagi ke sana gitu. Jadi itu yang kita terima, mungkin ya itu yang dikeluarkan hasil dari persidangannya yang sampai ke media-media. Jadi betul-betul semuanya memberitakannya memang seperti itu gitu kan. Dan itu sesuai dengan apa yang almarhumah Vina katakan lewat Linda gitu. Kalau saya pribadi, kalau misal kejadian itu sama anak saya, mungkin nggak akan ada waktu bisa memaafkan korban, memaafkan yang bikin, sampai memaafkan diri saya. Jadi ini memang pengangkatan case yang untuk saya punya anak perempuan tuh nontonnya tuh nyesek, Mas. Itu saya juga punya. Jadi saya merindingnya waktu nonton tuh sampai kayak gitu. Bukan takut, tapi takut sama gimana ya? Miris banget gitu kan. Ini berarti termasuk kejadian paling udah disiksa, dimanfaatkan. Dan masalahnya ini tuh masih terjadi di sekeliling kita loh. Iya. Kemarin di Lampung juga terjadi seperti itu. Iya. Yang masuk berita tuh mungkin nggak semuanya gitu. Nggak semuanya. Banyak yang emang nggak mau ngomong, ya kan. Ya, banyak yang atau udah jadi korban seperti itu, pelecehan dan lain-lain, tapi dia takut untuk bersuara gitu ya. Yes, banyak yang nggak mau speak up gitu kan. Dan ini dianggap remeh kalau menurut saya sih gitu, kurang mendapat perhatian khusus gitu kan dari semuanya. Jadi kasus-kasus ini malah banyak yang nggak terselesaikan kan. Kayak waktu itu ada juga yang Enok Cangkul lah. Waduh. Enok Cangkul gimana lagi tuh? Parah itu mau difilmin juga sama Mas. Itu sampai, sorry ya kalau agak eksplisit, cangkulnya sampai dimasukin dari lubang bawang maksudnya itu bukan itu nggak manusiawi. Itu nggak manusiawi. Yang di film itu aja udah nggak manusiawi, Mas. Itu cewek digituin tuh menurut gue udah nggak manusiawi. Banyak kasus yang lain tuh yang udah bejat plus wah, ini nggak tahu level kemanusiaannya kayak apa gitu ya. Itu memperlihatkan dan bikin marah gitu, Mas. Kita yang nontonnya marah. Kita harus waspada lah, makanya waspada sama lingkungan kita kan, anak cucu kita, anak-anak kita lah, kita anak laki-laki, anak perempuan kita mesti dijaga. Soalnya awalnya itu bentuknya dari bullying, ya kan. Awalnya itu dari kenakalan biasa, ya kan, kenakalan geng motor apa segala macam, sampai akhirnya terjadi momen itu bisa langsung kita nggak tahu manusia gitu kan, dimasukin bener-bener iblis itu kayak apa gitu. Kadang manusia bisa lebih dari setan ya. Itu kalau ngelihat itu yang Cangkul itu, beritanya aku pernah dengar tapi aku bacanya aja nggak tega, Mas. Cangkul bisa sampai sini tuh gimana? Itu penyiksaan jenis apa lagi ya? Tapi kalau Mas sendiri waktu bikin cerita ya, itu bener ya yang dia setiap hari ini Vina ini jadi istilahnya jadi korban pelecehan gitu.
Iya, waktu lagi kita ngobrol sama keluarganya, emang dari dia sempat pindah sekolah gitu kan. Emang Gara-gara pelecehan? Dia dibully di sekolahannya. Oke. Dia dibully sama teman-temannya dia yang nggak suka katanya kalau misalnya Vina dibelikan apa-apa dari ibunya gitu kan. Oke. Ibunya kan jadi ART di Malaysia, terus suka dibully bahwa wah ibunya dengan kata-kata yang nggak pantas lah gitu kan. Terus banyak lah gitu kan, sampai akhirnya Vina fight back melawan, dan ada yang membuli yang lebih parah sampai akhirnya mau dibawa ke polisi. Keluarga dari yang ngebully ini ngasih duit ke keluarga Vina untuk udah damai aja, nggak dipolisikan gitu. Itu terjadi di kehidupannya dia, karena Vina ini kalau dilihat kan anaknya cantik gitu, dan dia Polos gitu. dan mendapatkan perhatian lebih gitu kan dari mungkin dari sekelilingnya dia, dari semuanya. Nah itu yang bikin yang lainnya mungkin iri atau ya macam lah gitu. Jadi selalu mendapatkan ya itu bulian lah di mana-mana gitu. Nah, tapi bagaimana pendapat Mas Anggi? Banyak netizen juga yang bilang kalau kenapa Mas Anggi dan tim mengkomersialkan kejadian ini gitu. Sebenarnya kalau dilihat secara komersial, semua komersial. Mau kita mau ngomong apa? Mau dokumenter? Semuanya komersial. Semuanya komersial. Berita pun komersial yang di Berita TV. aja kita berbayar. Bahkan sekarang mau masuk ke beberapa perangkat berita aja kita mesti subscribe dulu, bayar mau 7 hari 10 hari gitu kan. Maksudnya kalau mau ngomong komersial jangan munafik, Semuanya kayak komersial. gitu. Mau film dokumenter juga, mau di Netflix di mana kita berbayar gitu kan. Jadi jangan ya terlalu naif juga, maksudnya ngelihatnya bahwa dikomersialkan, ada yang bilang dieksploitasi gitu kan. Bahkan lihat lu deh kata-kata eksploitasi di KBB itu apa gitu kan. Siapa, nggak ada pihak yang dirugikan dari korban untuk terjadinya ini, semua diuntungkan secara kompensasi kesejahteraan juga semuanya ada gitu kan. Jadi kalau dilihat dari secara komersilnya, film pada dasarnya adalah sebuah platform komersil dengan film yang di apalagi yang di layar lebar ya, yang di bioskop gitu ya. Nah itu kan membutuhkan modal besar ya kan. Terus ya kalau menghasilkan uang harus menghasilkan uang karena harus rodanya supaya berputar kan, supaya bisa bikin film lagi, supaya listrik di bioskopnya bisa nyala, semuanya maksudnya itu semua berkolerasi gitu kan. Jadi nggak bisa terlalu picik juga ngelihatnya, wah demi cuan gitu kan. Dari zaman dulu film memang sifatnya seperti itu. Tapi di balik itu semua kan film nggak satu dimensi, nggak cuma untuk mendapatkan komersialitas. Film juga bisa sebagai narasi, sebagai penyebar berita atau awareness atau memberikan pesan yang penting gitu kan. Jadi film tuh berupa energi yang besar sekali gitu kan, dari semua dimensinya kalau menurut saya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh film tuh bisa sangat menginspiratif, bisa sangat produktif kepada orang-orang yang menontonnya, atau bisa membuild awareness gitu dalamnya, atau bisa bikin perubahan sampai sebesar ini gitu kan, bisa membuat kasus-kasusnya yang lama diangkat lagi, bisa memberikan keadilan terhadap orang-orang yang masih mencari keadilan kayak gitu. Nah, bagaimana dengan keluarga Vina? Apakah nanti akan ada sharing juga untuk keluarganya? Pasti, itu yang saya tanyakan pertama kali ke production house-nya. Ini enggak, kita maksudnya kita fair dong ke semuanya gitu kan. Oh iya dia pasti, kalau nggak mungkin lah gitu. Pasti dari awal juga pasti udah ada kompensasi kesejahteraan ke keluarga Vina. Setelah ini tayang pun ada lagi, pasti ada lagi, dan produser bilang pun iya pasti ada gitu. Karena hasilnya juga besar kan. Mungkin bukan cuma itu, ada yang lainnya, tapi ya nggak tahu lah betul lah. Itu kayak bagian dari produser untuk menceritakan gitu. Nah, kalau bisa dibilang kan film ini tuh maksudnya nggak semua orang tiba-tiba punya ide untuk bikin film yang kayak gini nih Mas, gitu ya. Itu siapa yang pas awal paling semangat ataupun yang punya ide duluan gitu? Wah, film ini atau cerita ini harus kita angkat sebagai film gitu. Kalau dari kasus yang ini itu saya ditawarkan. Oke. Jadi bukan dari Mas Anggi ya ceritanya. Oke. Jadi emang ada pembicaraan sih, bukan ditawarkan, ada pembicaraan dengan produser, terus dia memberikan pilihan sih. Ada beberapa yang dia menceritakan ini untuk diangkat, ini untuk diangkat. Ada yang saya tertarik, ada yang enggak.
Dan yang tertarik yang Vina ini karena pertama saya lihat, oh ini di Cirebon, karena itu kan kampung bapak saya kan di Cirebon gitu kan. Bapaknya di Cirebon, saya pikir ada kedekatan secara personal. Terus emang saya kenal dengan kasus ini pernah kedengeran nih, jadi sampai sekarang belum terselesaikan katanya gitu kan. Masih ada yang ya saya udah dengar selintingan aja sih gitu kan, keingetan, oh ya ini yang dulu ini gitu, ini kejam banget gitu kan. Ya udah terus kayak saya dalami, kakak saya yang nulis si Bonti Umbara, dia juga ikut mendalami, datang ke sana. Belum kita mengiyakan, masih menimbang. Akhirnya oke, kita go gitu kan, karena kita melihat itu tadi kan mungkin akan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya dengan membuat film ini terjadi gitu kan. Jadi dari semua sisi lah, terutama dari keadilan gitu kan. Nah, tadi kita udah bicara dari sisi korban. Gimana kalau dari sisi tersangka? Ada nggak yang mungkin ngechat Mas langsung ataupun ngontek Mas gitu? So far sih belum ada sih. Belum So ada far ya. belum ada. Jadi dari pihak tersangka itu kan kabarnya ada 8 ya yang udah ketangkap kan, 3 ini masih DPO kan? Oh tuh terdakwa dong berarti. Iya. Udah yang di penjara kan? Udah di penjara, sorry, udah terdakwanya ada 8 kan. Nah yang 3 lagi kan belum nih. Nah dari keluarga 8 ini ada nggak yang ngontek Mas? Ada. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Tapi ada berita juga nih Mas. Ada katanya salah satu terdakwanya nih korban salah tangkap katanya. Ya, Ini beritanya. saya lihat ini. Satu pelaku pembunuh Vina Cirebon klaim jadi korban salah tangkap. Mas sempat baca ini? Oh iya, baca, bahkan saya cukup ngikutin juga. Ya kalau misalnya soal kasus salah tangkap sebenarnya udah lumayan ya, maksudnya ada terjadi di banyak kasus lah gitu kan. Ya adalah banyak terjadi di beberapa kasus. Ya bukan hal yang aneh juga sih, maksudnya itu perlu ditelusuri lagi, sangat perlu ditelusuri lagi. Kalau misalnya memang ternyata dia nggak bersalah, terus dia di penjara, ya pemerintah harus fair, harus kasih kompensasi ke mereka yang sewajarnya, yang benar gitu kan. Karena ya semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan hak hidup mereka kan seharusnya kan gitu. Tapi harus dibuktikan dulu. Maksudnya kan ini kan udah dibuktikan lewat persidangan bahwa mereka bersalah gitu kan. Nah berarti emang harus ada pembuktian lagi gimana ya para pengacara mereka atau ya ahli hukum mereka yang bisa membuktikan kalau mereka nggak bersalah gitu. Karena kan kita nggak bisa menilai begitu aja. Oh dia ngomong iya berarti iya gitu. Iya kan. benar, harus ditelusuri secara dalam. Iya dong, harus ditelusuri, harus benar-benar dibuktikan secara ya semuanya, alibinya lah, apanya semuanya gitu. Benar-benar mereka nggak melakukan itu gitu kan. Iya. Dan kalaupun memang misalnya akhirnya bisa dibuktikan dan akhirnya mereka bisa bebas mendapat keadilan, gila, alhamdulillah kan. Berarti kan film ini sangat bermanfaat untuk mereka yang harusnya dihukum seumur hidup gitu kan. Bisa mendapatkan, seenggaknya sekarang mendapatkan harapan untuk bisa memperjuangkan keadilan mereka gitu, memperjuangkan hak yang mereka yang dirampas dari mereka gitu kan. Benar. Karena aku lihat juga di berita tuh Bang Hotman juga udah turun jadi pengacara keluarga Vina ya kan. Jadi ini akan jadi pembahasan yang panjang banget menurutku. Karena sampai 3 orang ini belum ketemu, menurutku semua netizen nggak akan terima dengan kejadian yang sudah terjadi ini gitu. Apalagi dengan udah viral. Nah, Mas sendiri ya, aku mau nanya. Ini kan sempet katanya di film itu kan ada apa kayak behel atau apa gitu, rambut apa gitu ya. Minta dicopot apa ditanam gitu ya? Minta dicopot. Dicopot dari dari mayat ya. Emang waktu dikubur belum dicopot? Belum. Jadi karena emang itu kejadian cepat, terus langsung dikubur. Lebih cepat lebih baik kata mereka kan, itu kan lebih cepat lebih baik. Dan pada saat yang ya kerasukannya kesekian kan, dia sebenarnya berkali-kali kerasukannya sebenarnya. Jadi pada kerasukan yang kesekian dia bilang bahwa tolong itu behel saya, rambut sama kotak lens sebenarnya itu minta dicopot karena dia nggak bisa masuk gerbang gitu. Si arwah itu ngomong gitu terus gitu kan. Dan itu dicek akhirnya. Itu akhirnya iya kayak akhirnya keluarga berusaha gimana nggak tahu, pak sekalian mau diotopsi, mau dibangkitin, itu sekalian dicopotin semua. Jadi pas dibuka bener ternyata tuh masih ada behel sama. Jadi arwah ini yang diomongin tuh bener gitu ya. Ya so far sih begitu kata mereka. Sampai akhirnya behelnya dicopotin semuanya. Terus yang sama ayahnya tuh ayah kan nelayan ya. Terus ya beberapa barangnya dia tuh akhirnya kayak rambutnya dia semacam dibuang ke laut.
Nah, Mas sendiri kan yang bikin salah satu istilahnya yang berpengaruh nih, salah satunya yang bikin ini viral lagi. Mas sendiri pernah dapat pesan-pesan nggak pas tidur? Apa sempat ada hal-hal gaib gitu? Oh iya, jadi waktu lagi pertama kali saya datang ke sana itu ketemu keluarga itu dari pagi. Pas malam tuh dari sana tuh habis maghrib sampai sini sekitar ya jam 12 malam. Istri saya udah tidur. Saya masuk. Ini baru-baru ini. Enggak, pertama kali. Pertama kali saya ketemu keluarganya. Pertama kali semua dekat ke tempat TKP-TKP-nya. Oh, oke, pertama kali pas. Itu sampai rumah jam 12 malam, istri saya udah tidur. Ya udah saya tidur kan jam 12. Katanya jam setengah satuan. Katanya istri saya bangun, dia bangun, dia ngelihat saya tangannya ke atas begini, kayak ada megangin dari atas gitu, kayak lagi megangin atau kayak lagi meluk seseorang di atas gitu, tangannya ke atas dan gue kayak ngomong nggak jelas, jibris, bukan cuma jibris tapi agak kayak ketawa-ketawa gitu, aneh banget katanya, dia ngeri gue kerasukan. Oh. Jadi langsung ditendang-tendang. Oh, siapa nih? Ini bukan Anggi nih gitu kan. Jadi kerasukan. Terus gue bangun apaan sih gitu. Pas bangun itu semua badan tuh sakit. Langsung kayak kram, terutama di leher bagian sini, kepala gitu kan. Itu kayak ketarik semua, kram, nggak bisa function banget gitu kan. Akhirnya langsung dibawa ke UGD. UGD langsung disuntik steroid lah apa segala macam untuk ngelemesin otot-otot. Oh, jadi Mas ngerasain juga ya? Itu baru pertama. Hari pertama gitu kan. Itu udah begitu gitu. Akhirnya baru kita bilang, wah Digel ini energinya gede banget gitu nih. Berarti ada kode gitu ya? Kalau nggak tahu kode apa, tapi ini something else man. Gitu kan, ini hal yang baru. Saya nggak pernah terjadi di film-film yang lainnya gitu kan. Jadi selama Mas bikin film nggak pernah kayak gini? Nggak pernah kayak gini. Ini energi spiritualnya, energi supranatural itu tinggi banget. Jadi pas lagi dari situ kita udah capek, oh nih kita persiapkan diri, persiapkan mental, persiapkan energi nih gitu kan. Bener pas lagi yang hari pertama lagi kita datang ke Cirebon. Ini beda hari nih. Beda sama hari. Yang tadi tidur tiba-tiba ngayang itu beda. Oke. Ini pas lagi kita mau syuting hari pertama nih. Setelah dari makam semuanya terus habis itu balik ke hotel, besoknya syuting. Pagi-pagi sekitar jam 3 malam kali ya. Terus saya bangun nggak bisa gerak, badannya nggak bisa gerak itu, terus ngeliat ke atas kayak ada muka gede banget, segini gede. Muka orang aja bulat gitu, terus dia ngeliatin kayak ketawa gitu, senyum ke gue. Pas lagi syuting ini? Pas lagi tidur jam 3 malam, pas malam sebelum syuting. Kayak ketawa gitu kan, kayak nggak tahu ini kasih senyum gitu, ini kayak nyapa atau apa, tapi serem kan. Gue langsung merem, terus baca gitu kan, terus ngelihat di ujung ruangan tuh ada kayak sosok cewek rambutnya merah itu ngebelakangin gue gitu kan, terus kakinya kayak nge-split kayak ke atas gitu, kayak mau manjat tembok gitu. Terus gue nih apaan sih gitu kan, ini kayak welcoming gue apa mau nakutin atau apa nggak jelas gitu kan. Terus tapi menurut Mas itu tanda apa? Apa dia senang gitu Mas? Menurut gue nggak tahu, dia kayak clash of energy aja sih menurut gue. Kayak bener-bener yang baru datang terus energi yang ketemu beda atau berbenturan aja gitu kan. Tapi Mas percaya sama hal-hal gaib? Oh ya, harus percaya lah, orang ada di Al-Quran ya. Iya, tapi Mas percaya. Maksudnya sama bukan gaib yang di Quran ya. Kalau Tuhan kita harus percaya malaikat. Iya kan hal gaib juga kan. Iya benar, kita percaya. Tapi kalau yang hal-hal kayak gini gitu, kadang-kadang nggak semua orang percaya sama hantu makhluk. Iya, percaya jin. nggak percaya sama ada. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ya emang itu hidup berdampingan sama kita gitu. Maksudnya ya nggak tahu, itu kan tergantung dari sensitivitas ya. Maksudnya orang-orang ada yang nggak percaya terus ya emang nggak mau sensitif aja. Tapi begitu mereka sensitif pasti mereka bisa ngerasain sih harusnya gitu ya. Tapi waktu setelah Mas dapat sinyal-sinyal kayak gini terus ngerasa ada power yang begitu kuat, sempat mikir nggak, wah gue stop apa makin semangat buat lanjut gitu? Nggak sih, nggak mikiran stop sih, karena maksudnya gini, gue nggak ngeliat itu sebagai ancaman atau nakut-nakutin atau apa gitu. Maksudnya gue ngeliatnya emang ya udah, ini clash of energy aja gitu kan. Terus ya gue lebih ngeliat itu lebih kayak welcoming sebenarnya. Ya bentuknya aja yang nggak kita biasa gitu kan. Terus ya udah, habis itu hari pertama. Terus beberapa hari kemudian juga
di tempat TKP-nya itu kan banyak yang lihat ya ada almarhumah Vina katanya berdiri di situ dekat kamera apa gitu. Jadi yang Oh, di TKP juga banyak. iya, jadi Banyak yang ngelihat Vina. ada yang videoin malah terus bikin tuh dia ada di sini tuh. Jadi ada orang Indigo yang Ngelihat komen kayak langsung. gitu. Tapi selain Mas, tadi kan ada kru yang lihat. Pemain-pemain ada yang ngerasain hal-hal Ya sih kalau Giselma yang jadi Linda itu emang dia lumayan sensitif. Jadi dari Oh, aslinya dia emang sensitif. jadi dia dari awal juga udah bilang tuh, oh iya nih, tapi dia membiasakan aja. Tadi juga ada tuh itu tuh masih gini. Jadi dia kadang di lorong aja dia ngeliat gitu atau apa gitu. Oke. Jadi dia membiasakan aja apa kita bawa santai aja. Kita kan nggak ganggu dan kita baik gitu kan. Apa dia yang pemeran Linda kemarin sempat kemasukan beneran, Mas? Enggak. Oh, dia enggak. Kalau yang Naila emang dia membuka diri, dibilang sih gitu kan. Dia membuka kalau misalnya emang ada energi dari almarhumah yang tertinggal di sana atau bisa masuk memberikan dia masukan atau apapun gitu kan. Jadi dia terbuka dari awal dibilangnya sih begitu karena dia lumayan teknik actingnya kan dia method acting. Jadi orang-orang yang method acting itu kayak bener-bener pengen menjadi sosok karakternya tersebut. Jadi Totalitas ya. totalitas dan benar-benar bukan secara rasa aja, secara emosional, secara jiwanya juga mau dijadikan itu gitu. Saya ngelihat sih, Mas, aktor-aktornya kemarin pada keren-keren gitu. Karena Naila itu pernah main di tempatku di filmku Asia Man pernah. Oh iya. Iya, jadi aku lihat dia emang waktu ngebawain Vina kemarin tuh dapat banget gitu. Iya, dan Dapat banget. pada saat sampai makin ke sana tuh makin berasa gitu kan karena ya tadi kan sempat ada scene yang lagi dia apalagi dia yang di make up sebagai kayak dia korinnya gitu ya, jinnya lah atau hantunya arwahnya lah ya, itu bener-bener kayak marah banget kan. Nah itu dia bener-bener marah banget sampai yang di set tuh bisa, buat menenangkan dia itu susah banget gitu kan. Jadi dia bilang cut, apa dia masih nangis terus masih ini gitu. Jadi semua ke bawah ya di lokasi juga ya. Iya, eventually pada ke bawah. Makanya dari lokasi syuting, dari siap-siap kita benar-benar harus bawa seluruh suasana itu semenyenangkan mungkin lah gitu. Kita break style musik. Maksudnya harus kita break, kalau enggak sangat depresif, sangat intens dan Karena gitu. semua nggak ada yang terima gitu dengan cerita ini. Tapi Maksudnya segitu tragis gitu, segitu sadisnya. tragisnya, iya. Dan makanya itu energi yang dibawa sama si kerasukan ini nih itu yang bikin beda sih frekuensinya sih yang sampai ke kita gitu kan. Dan berusaha ya itulah menghidupkan karakter yang udah gak ada kan, yang masuk ke dalam sosok orang terus kita adakan lagi tuh ya something else sih. Ini pembahasan cukup dalam menurut saya. Ini banyak pelajaran juga. Mungkin apa menurut Mas pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini atau dari kejadian ini, dari kejadian Vina ini? Ya pertama kalau pelajaran sih pasti awareness ya buat keluarga yang paling terdekat ya, buat anak, buat lingkungan, buat orang-orang yang kita sayangi sih. Yang kedua ya buat negara lah, buat keadilan yang harus terus ditegakkan di negara ini sampai kapan kita mau berdiam diri terus ya udah tutup mata aja sama kejadian-kejadian kayak gini gitu yang terus terjadi di sekeliling kita gitu kan. Sementara negara sibuk dengan nggak tahu disebut dengan apa gitu. Jadi ya wake up call buat our conscious lah, our heart lah, our nurani lah. Jadi itu wake up call aja sih buat kita semua. Apakah nextnya Mas akan bikin film-film serupa yang mengangkat kasus-kasus di dunia nyata? Pengen kita udah kemarin udah ngobrol kan, kayak kita ada sedikit kelegaan ya, maksudnya bukan kepuasan gitu, kita kelegaan kalau misalnya kita apa yang kita sampaikan itu matters buat orang gitu kan. Apalagi bisa sampai ya itu kan kasus yang mendapat perhatian lagi, orang bisa mencari keadilan, itu penting sih untuk
hasil dari karya-karya kita ke depan gitu kan. Di mana semuanya mendapatkan manfaat lah, di mana mendapatkan kebaikan dan keadilan. Itu penting banget sih. Tapi ya masih kita lihat mana yang lebih baik, terus mana yang ditawarkan, mana yang diberikan sama yang maha kuasa aja nih, yang mana yang jalan duluan, yang mana kan kadang kita maunya ini katanya belum dibolehkan, jalan yang ini dulu gitu kan. Ya masih we'll see. Wah, terima kasih Mas udah sharing-sharing. Thank you. Ada target mungkin filmnya harus berapa? Target ya? tuh yang bikin produser. Oh, yang bikin Kalau produser. sutradara sih, saya filmnya jadi aja udah melahirkan sebuah karya gitu kan, satu aja yang apalagi yang bisa masif kayak gini tuh udah wow, it's more than we ask sebenarnya gitu kan. Dan ini kan our legacy kan, maksudnya buat saudara gitu ya, buat soalnya film sepanjang masa kan ya. Ya, itu buat kita sih more than just target penonton gitu lah. Iya. Value-nya, legasinya. Dan manfaatnya mudah-mudahan bisa dunia dan akhirat sih, pengen sih gitu. Amin. Doa yang terbaik untuk keluarga Vina dan keluarganya Eki. Dan itu tuh kan doa kan, maksudnya doa yang nggak terhenti kan, rezeki untuk yang udah meninggal kan. Berapa juta orang mendoakan almarhumah dengan menonton filmnya kan. Al-Fatihah tuh, Al-Fatihah dulu. Ini kan itu paling penting dari bikin sebuah kisah nyata ya. Doa untuk almarhumah Vina dan Eki ya, yang nggak bisa disebutkan di dalam film. Oke, saya pribadi juga doa yang terbaik. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Dan saya pribadi sebagai ayah dari anak-anak saya perempuan, saya sangat prihatin dan semoga ini jadi pelajaran untuk semua orang tua, untuk kita mungkin lebih bisa menjaga anak, untuk sekolah juga pelajaran, bisa ngelihat situasi bullying di sekitar kita, karena bullying ini bisa seberbahaya ini loh. Yang bully dan yang dibully. Dan bully dan ya ini careful guys. Iya, be careful banget. Dan makasih Mas Anggi udah hadir di sini. Take care, semoga selalu dalam berkahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need a talk.